Halo Jeruk Lovers, masih sehat? Semoga nggak terganggu dengan kepalsuan isi dunia yang makin hari makin istighfar yang banyak wis. Nah lo, film kita kali ini nih tentang arti sebuah pedang dalam genggaman seorang pendekar ganteng yang hanya ingin menjalani kehidupan normal. Tapi takdir emang nggak bisa ditebak, karena ternyata kutukan pedang akan selalu menghantui hingga akhir hayatnya. Kisah ini berada di zaman dinasti Ming. Perkenalkan, ini tokoh utamanya, namanya adalah Lin Dawei. Saat ini dia tergabung dalam jajaran pendekar pedang yang dipekerjakan oleh pejabat kota dalam upaya pembunuhan seorang pembunuh sadis. Perduelan Dawei dan si pembunuh berlangsung sengit sebelum akhirnya dialah Cai Buto, sang petugas yang mempekerjakan mereka. Namun dia nggak pernah memperlakukan mereka layaknya manusia, karena bayaran mereka tidak sepadan dengan pekerjaan mereka yang bertaruh nyawa. Sehingga ke-6 orang dari 10 orang yang bersama Dawei yang sudah meninggal dunia, dia buang begitu saja tanpa adanya penghormatan sama sekali. Beberapa tahun sebelumnya, Lin Dawei adalah seorang pemuda dengan keahlian pedang yang sangat hebat yang berkelana dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Hingga pada suatu hari, dia menemukan seorang gadis cantik yang sedang diganggu oleh para berandal. Sehingga dari pertemuan itu, timbullah benih-benih cinta yang kemudian mengikatnya dalam janji suci ikatan pernikahan. Nah, semenjak menikah dengan gadis bernama Wan Yu, Dawei mulai menggantung pedangnya agar bisa menjalani kehidupan normal. Namun apalah daya, yang dia tahu hanyalah ilmu berpedang. Sehingga dalam menjalani hidup bersama istri dan anaknya yang masih kecil, dia harus mengabulkan dapur agar bisa makan. Mau nggak mau, dia pun harus bekerja di bawah perintah Cai Buto. Selama beberapa tahun, dia tak lagi menghunuskan pedangnya, kecuali saat dia ada perintah dari atasan. Itu pun secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ada orang yang tahu kemampuannya. Tapi alangkah terkejutnya Dawei saat ada seorang pendekar yang mengetahui kemampuannya. Dia adalah Qian Renzan, yang saat ini berada di rumah Dawei untuk menentangnya bertarung untuk mengetes kemampuannya. Sebagai orang yang sangat berambisi dengan kekuatan, Renzan terus mendesak Dawei untuk bertarung dengannya, meski Dawei berkali-kali menolak. Pada akhirnya, Renzan menawari Dawei sekeping perak sebagai tawaran terakhir darinya agar dia mau memenuhi tantangannya nanti malam di sebuah kuburan. Kebetulan malam harinya keluarga kecil itu hanya makan bubur, dan itu pun sangat encer sekali karena ternyata mereka kehabisan beras untuk makan. Malam hari saat istri dan anaknya tertidur pulas, dia mengambil pedangnya dan berangkat memenuhi tantangan Renzan. Dalam gelapnya malam yang sunyi di tengah kuburan, ternyata Renzan menyerangnya dengan tiba-tiba. Kemudian pertarungan dimulai saat Dawei menerima perak dari Renzan. Dawei yang dengan mudah memenangkan perduelan membiarkan Renzan pergi. Keesokan harinya, Dawei memasak cukup banyak makanan dari perak yang dia dapat dari Renzan. Namun sang istri tercinta ternyata lagi dalam keadaan sakit, sehingga hanya bisa rebahan di kasur dengan keadaan melas. Tak lama kemudian, teman satu kelompok Dawei datang mengunjunginya, sekaligus membawakan bahan makanan karena tahu kalau istri Dawei lagi sakit. Dia adalah Lu Xian, orang yang menjadi pemimpin kelompok pendekar. Istri cantik Dawei ternyata diam-diam disukai oleh Lu Xian yang seorang duda beranak satu.
Nah, kejadian gawatnya dimulai saat Lucian berencana mengajak Dawei untuk merampok emas dari seorang pedagang besar di kota itu. Meskipun Dawei sangat menolak rencana itu, namun mengingat kembali keadaan ekonominya yang sangat memprihatinkan, akhirnya Dawei pun menyetujuinya. Kemudian Dawei berangkat setelah berpamitan kepada sang istri tercinta. 4 orang yang dipimpin oleh Lucian akan menyerang markas bos pedagang besar bernama Jin Mantang, meski risikonya sangat besar. Dalam ruangan saat Dawei bertarung dengan Jin Mantang, tiba-tiba tanpa sengaja dia malah membunuh istrinya. Saat emas sudah ditemukan, Jin Mantang malah ditusuk dari belakang oleh Lucian. Keesokan harinya, Dawei mengubur emas yang dia dapat dari hasil tadi malam setelah dibagi kepada 4 orang yang ikut, termasuk Lucian. Kemudian saat melihat istrinya, Dawei merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Hingga setelah ini, dia akan meninggalkan kota ini bersama anak dan istrinya untuk menjalani kehidupan baru di tempat yang jauh dari sini. Namun ternyata Lucian yang merupakan orang yang merencanakan perampokan itu malah berencana untuk menjadi seorang pejabat sekaligus menggantikan posisi Jin Mantang sebagai pebisnis utama di kota Taiping ini. Sehingga hal itu mengharuskan Lucian harus mengorbankan salah satu dari 3 temannya untuk menanggung hukuman karena telah membunuh Jin Mantang sebagai aturan yang berlaku, dan orang tersebut adalah Dawei. Akhirnya Dawei yang sudah mengubur pedangnya dan tengah bersiap-siap pergi dari kota ini bersama anak dan istrinya harus mengurungkan rencananya karena tiba-tiba Cai Buto mendatangi rumahnya dan menemukan emas yang akan Dawei bawa sebagai bukti atas kejahatannya, sehingga dia pun dibawa untuk dihukum. Tak tinggal diam, istri tercintanya meminta bantuan kepada Lucian, tapi hanya kekecewaan yang dia dapat karena tetap saja Dawei akan dihukum dengan diasingkan dari kota Taiping ini. Dan memang itulah yang Lucian harapkan. Tak hanya itu, parahnya lagi Lucian malah menyewa Renzan untuk membunuh Dawei agar dia bisa mendapatkan istrinya. Keesokan harinya lagi, Dawei akan menjalani hukuman dikawal oleh 2 orang petugas yang akan mengantarnya ke tempat pengasingan, meninggalkan istri yang berjanji akan tetap setia menunggunya sampai kapanpun. Dalam perjalanan, Renzan tiba-tiba datang menyerang hingga membuat 2 petugas itu ketakutan. Namun kali ini dia membiarkan Dawei lolos meskipun sudah dibayar oleh Lucian karena dia masih berhutang kepada Dawei di pertarungan sebelumnya. Selama masa hukuman Dawei dalam pengasingan, banyak perubahan yang terjadi di kota Taiping. Di antaranya Renzan yang menjadi pendekar pedang terkuat karena sudah nggak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Dan yang paling inti adalah Lucian yang sekarang menjadi pejabat sekaligus pemilik bisnis utama menggantikan Jin Mantang. Meskipun itu ilegal, tapi sudah dilindungi oleh hakim setempat. Kemudian dia ternyata malah lebih parah dari Jin Mantang karena bisa dibilang memeras rakyat kecil, yang mana dia mengambil keuntungan yang tidak wajar dari yang seharusnya. Namun orang-orang tak bisa berbuat apa-apa karena dia dilindungi oleh pemerintah setempat, sehingga banyak memicu kekacauan dan banyak kalangan pedagang membencinya. 10 tahun pun berlalu. Kini anak Dawei sudah beranjak dewasa dan sangat cantik. Begitu juga anak Lucian. Saat mereka berdua diketahui oleh beberapa orang yang benci kepada Lucian yang tak lain adalah ayahnya, mereka berdua pun jadi pelampiasan. Tak lama kemudian Lucian datang. Nah, di sini dia malah mendapatkan kabar gawat darurat bahwa Jin Mantang ternyata masih hidup. Sesaat setelah dia ditusuk, dia bangkit kembali dan menyusun rencana selama 10 tahun untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah membantai keluarganya.
Setelah itu, Lucian pergi menemui istri Dawei, yang mana ternyata selama 10 tahun ini dialah yang menanggung biaya hidup istri dan anak Dawei. Eits, bukan karena respek kepada Dawei ya, tapi karena dia sangat ngebet ingin menikahi istri Dawei ini, meskipun selalu ditolak. Karena Wan Yu ini adalah wanita soleha yang sangat setia kepada suaminya. Padahal kurang apa lo coba, Lucian sudah mau membiayai hidupnya dan juga anaknya selama 10 tahun, masih aja nggak mau. Malam harinya, Jin Mantang yang sudah kembali dengan modal yang cukup banyak menyewa Renzan untuk membantunya membalas dendam kepada Dawei dan Lucian beserta 2 orang temannya yang sudah membantai dan merampok emasnya. Dawei ternyata juga sudah dibebaskan dari hukumannya. Dia berjalan menyusuri teriknya padang pasir tandus dengan wajah melas penuh dosa dan penyesalan. Sesampainya di rumah, anak gadisnya malah nggak mengenalinya, dikira gembel. Betapa terkejutnya sang istri saat melihat suami tercintanya pulang setelah 10 tahun lamanya berpisah. Saat makan bersama, alangkah tersentak hati Dawei ketika melihat sikap anak gadisnya yang durhaka kepadanya. Wajar saja dia seperti itu karena dia kecewa dengan sang ayah yang meninggalkannya selama 10 tahun. Hingga saat Dawei diranjang pun, sang istri masih sedikit menyimpan rasa marah kepada Dawei yang gak jujur kepadanya tentang emas yang menyebabkan dia dihukum selama 10 tahun. Akhirnya setelah Dawei menceritakan tentang alasan dia dihukum, barulah sang istri sedikit lega, walaupun sebenarnya Dawei gak menceritakan yang sebenarnya bahwa dia telah membunuh orang gak bersalah. Dan sekarang dia ingin menjalani kehidupan baru tanpa ada lagi perpedangan. Keesokan harinya, Dawei bertemu dengan Lucian yang sekarang menjadi penguasa dan pejabat sukses di kota ini. Mendengar Lucian menyebut nama Renzan, Dawei sedikit tersentak karena sebelumnya Renzan adalah orang yang akan membunuh Dawei karena disuruh oleh seseorang yang tak lain adalah Lucian, hingga membuat Dawei sedikit mencurigai Lucian. Jangan-jangan dia adalah dalang dari semua pengkhianatan ini. Namun untungnya Dawei sudah gak mikirin itu lagi, karena sekarang dia hanya ingin menjalani hari-hari di sisa umurnya dengan tenang. Kemudian saat dia sampai di rumahnya, Dawei sudah ditunggu oleh Asian, anak dari Lucian yang ingin belajar ilmu perpedangan kepada Dawei. Sementara itu di tempat yang lain, Jin Mantan bersama Renzan sudah mulai melakukan aksi pembalasan dendamnya, dimulai dari seseorang bernama Li Fei, salah satu dari 4 orang yang dulu merampoknya. Kabar kematian Li Fei dan keluarganya sampai ke telinga Lucian, di mana ternyata dia sudah siap dengan apa yang akan menimpanya, karena sejatinya selama 10 tahun dia sudah menikmati kehidupan yang enak dan mewah. Namun begitu, dia masih ingin memperjuangkan miliknya saat ini dengan mengandalkan sang pendekar pedang andalannya, Lin Dawei. Jin Mantang membuat pengumuman yang berisi ancaman kepada Lucian dan khususnya kepada Lin Dawei, di mana di bawah pengumuman itu ada mayat Li Fei dan keluarganya sebagai peringatan kepada Dawei agar bersiap-siap. Dawei yang melihat surat ancaman itu pun segera bersiap-siap ke rumah Lucian untuk mengambil emas yang dijanjikan untuknya. Malam harinya, saat Dawei akan mengambil emasnya dan bersiap-siap untuk meninggalkan kota Taiping, Lucian terus memaksanya untuk melawan Jin Mantang. Namun Dawei terus menolak hingga akhirnya Lucian mengingatkan Dawei bahwa dialah yang telah membunuh istri Mantang. Mendengar hal itu, istri Dawei sungguh kecewa dengan fakta tragis tersebut, dan sang istri pun malah mendukung Lucian agar Dawei mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Dawei pergi sambil membawa emas dari Lucian. Walaupun Dawei kemungkinan besar akan membantunya melawan Jin Mantang, Lucian masih saja meminta bantuan kepada Cai Buto agar mengirimkan pasukan yang bisa membantunya melawan Mantang. Namun dia malah gak diperdulikan. Beberapa malam setelahnya, istri Dawei memantapkannya untuk bersiap-siap melawan Mantang dengan dukungan penuh tanpa ragu, karena takdir Dawei gak bisa dilepaskan dari yang namanya pedang. Kemudian Lucian mengumumkan sayembara di depan umum, barang siapa yang bisa membantunya mengalahkan Mantang, dia akan memberinya imbalan emas yang sangat banyak.
Di sana ternyata ada salah satu anak buah Mantang bernama Tian Yidao yang mendengarnya, di mana pada tengah malam dia melakukan aksi pencurian emas tersebut. Tapi dia ketahuan sehingga ditangkap. Lucian yang memang gak percaya diri dengan pasukannya melawan Mantang malah merekrut Yidao untuk melakukan penyerangan mendadak kepada Mantang dengan imbalan emas yang dia curi itu. Ternyata pasukan penyerangan yang dipimpin oleh teman Lucian yang bernama Gao Meng kalah telak. Karena ternyata Yidao melakukan pengkhianatan padahal sudah dikasih berkeping-keping emas. Akhirnya mau nggak mau Lucian harus menghadapi kemarahan Jin Mantang atas dendam yang selama ini dia tanggung. Tapi sifat pengecutnya membuatnya ingin melakukan aksi kabur dari kota Taiping ini. Kabur dari orang yang akan membunuhnya. Sementara dia yang hanya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata merasa akan mati konyol jika hanya mengandalkan Dawei. Tak hanya itu, bahkan dia masih ngebet banget ingin mengajak istri Dawei untuk kabur bersamanya. Dia nggak tahu kalau ternyata Dawei berada di atas sedang mengajari anaknya ilmu berpedang. Alangkah terkejutnya Asian saat melihat sang ayah melakukan tindakan memalukan dengan ibu dari gadis yang dia cintai yang sudah bersuami. Awalnya Dawei masih tenang saja menyuruh Asian dan istrinya keluar. Namun setelah itu kemarahannya meluap-luap. Ditambah lagi Lucian yang memberitahu kebusukannya sendiri tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi pada akhirnya Dawei hanya terdiam saat Lucian membuka pikirannya bahwa kemanapun Dawei pergi, Jin Mantang akan terus mengejarnya. Oleh karena itu, dalam hati kecil Dawei mulai menerima kalau istri dan putrinya dibawa oleh Lucian. Namun tiba-tiba sang istri masuk ke dalam dan memutuskan untuk menemani Dawei sampai akhir hayatnya, sehidup semati dalam cinta Fuji Lestari. Akhirnya, Pink Earth, putri Dawei akan pergi bersama Asian dan ayahnya, Lucian. Sementara Dawei akan menghadapi Jin Mantang dan pasukannya. Pedang andalan yang 10 tahun sudah Dawei kubur akhirnya digali kembali dan diasah agar lebih tajam dan mantap. Bersamaan dengan itu, Asian yang sudah cukup jauh melakukan perjalanan memutuskan untuk kembali dan membantu gurunya sebagai wujud takdim dan akhlak yang baik sebagai seorang murid. Setelah beberapa waktu, sang ayah juga malah memutuskan untuk kembali dan mempertanggungjawabkan kesalahannya di masa lalu, di samping juga khawatir kepada sang anak tercinta. Sementara istri Dawei menunggu dan berharap Dawei kembali dengan selamat, Jin Mantang bersama para pasukannya termasuk Renzan tengah bersiap-siap melawan Dawei. Saat itu juga Asian datang untuk bertarung bersamanya. Di saat Dawei dan Asian sedang bertarung melawan pasukan bawang, Mantang menyuruh agar Renzan maju. Tapi suruh tunggu dulu, sabar, tunggu Dawei selesai dengan para pasukan bawang. Karena nggak tahan, akhirnya Jin Mantang terburu-buru untuk segera membunuh Dawei yang sedang bertarung dengan anak buahnya. Dan dengan tiba-tiba Renzan menusuknya dari belakang. Padahal sudah dibilangin, tunggu Dawei selesai kok, mangkel. Sementara itu, Asian yang kewalahan bertarung dengan Yidao tiba-tiba mendapat bantuan dari sang ayah. Dan Yidao pun meregang nyawa di tangan Lucian. Namun setelah itu, Lucian harus menyusul Yidao ke alam lain. Kemudian disusul juga sang anak yang ternyata juga harus pindah ke alam lain melalui pedang Renzan. Dan inilah perduelan terakhir antara Renzan sang pendekar pedang yang ambisi menjadi pendekar terkuat melawan Lin Dawei sang pendekar pedang sejati dengan kemurnian hati.
Pada akhirnya, kedua pendekar pedang itu harus tumbang dengan penuh kebanggaan dan kehormatan. Di saat-saat terakhir, saat Dawei sedang mengalami sakaratul maut, sang istri tercinta datang mencari sang suami tercinta. Dan dia pun menemukan Dawei dalam keadaan yang sangat tidak diharapkan. Dan akhirnya Dawei pun meregang nyawa di pangkuan sang istri tercinta. Istri soleha bukanlah dia yang rajin ibadah, tapi dia yang patuh kepada suami selama tidak menyuruh untuk bermaksiat. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga terhibur dan tetap santuilah dalam menjalani kehidupan ini. Dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.